Oke, mungkin seperti biasa saya persilakan untuk dari tuan rumah, yaitu dari Bang Ali Hidayah atau Bang Ridwan untuk memulai opening statement-nya dengan durasi waktu 5 menit dan waktu akan dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, silakan Bang Ridwan. Oke, sebentar. Saya lupa ini. Silakan Bang, Iya, sudah bisa. Narsum kalau bisa jangan di mute. Ya, terima kasih Kang Yuda. Selamat datang Bu Uti. Oh, dengan Sekali lagi Bapak. kita, Ya, selamat datang. Ya. iya, sekali lagi kita menjadi pengantin baru di ISDN Channel dan alhamdulillah karena hari ini menjadi hari yang baik. Ya, semoga kita akan sedikit sebanyak mendapat faidah serta tuntunan dan renungan dengan melalui apa saja diskusi yang akan dibahas pada hari ini. Dan tentunya kita terpanggil untuk mengutarakan tema saling menyangga dan menanggapi masing-masing dalam dua agama, akidah. Apakah benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Paulus alaihissalam itu adalah utusan Tuhan atau Allah? Jadi di dalam Islam saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka rabbana ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ala na'budu illallaha wa lan nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu hadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Seperti yang kita tahu, silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dalam kandungan ibunya yang kemudian ayahnya meninggal ketika beliau baginda masih lagi dalam kandungan dan kemudian Rasulullah itu setelah berumur 6 tahun kemudian ibunya meninggal dunia pula dan tinggallah beliau diasuh oleh pamannya dan di kalangan baginda Rasulullah itu umat-umat memanggil dia dengan sebutan Al-Amin karena beliau ini adalah boleh dipercaya untuk membawakan apa saja ajaran ataupun perintah yang diamanatkan sehingga begitu besar kepercayaan kalangan-kalangan kaum Rasulullah di negaranya sehingga dia sendiri itu baginda sendiri dilamar oleh seorang janda tua ya dan menikahinya yaitu Khadijah. Jadi untuk opening statement ini saya seperti biasanya saya mulai dengan dua rangkap pantun. Semoga-moga dengan adanya pantun ini bisa mengobati sedikit duka lara di hati atau yang gundah gulana atau yang gelisah untuk menjadi resepi hiburan untuk kita memulai dialog pada hari ini. Yang pertama, yang baik datang daripada pencipta, sedang yang kilaf karena ucapan lidah. Andaikan terkurang dalam hal berbicara, mohon dimaafkan diriku insan yang lemah. Yang kedua, hidup di dunia hanya sandiwara, menimba ilmu bekalan ke akhirat. Wahai manusia, mengabdilah pada Allah, sesungguhnya bumi sudah hampir kiamat. Oke, jadi semoga dengan ada pantun ini sedikit sebanyak karena apa ini saya utarakan hanya sekedar pantun. Ya, mungkin setinggi itu saja yang saya tahu ya mengenai kemudian di dalam konteks perbahasan apakah kesudahan dan kesinambungannya tentu saja nanti kita ukur mengenai dua literatur Islam ataupun Kristen di dalam pengajaran Al-Quranul Karim karena sesungguhnya yang kami percayakan bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang nyata mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang abadi sepanjang zaman dan sedangkan di dalamnya tidak ada pengajaran yang bertentangan dengan nalar atau otak logika manusia. Itu diakui oleh para saintis dan ilmuwan-ilmuwan dunia. Mengenai mukjizat Rasulullah kita boleh buka di surah Al-Qamar pasal 1 sampai 2 bahwa ketika Rasulullah itu membelah bulan untuk menjadi bukti kepada kaum-kaum kafir, kaum-kaum Quraisy, tapi malah mereka mengatakan bahwa inilah bukti dan sihir yang nyata atau mukjizat yang
ya sihir yang nyata lah gitu ya. Seperti halnya juga di Bukhari pasal halaman 3579 Sahih Muslim. Jadi kenapa kita tidak terhenti dialog ini, karena di dalam Bible juga sendiri bahwa saya membacakan seperti halnya di 2 Korintus 11 pasal 17 bahwa Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ya, kemudian di 2 Korintus, Iya, waktunya habis Bang ya terima kasih. Ridwan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk opening statement dari Bang Ridwan. Mungkin Bang Ridwan masih banyak yang ingin disampaikan, tapi waktunya telah habis. Bisa dilanjutkan nanti ya di Q&A atau di sesi battle atau closing statement. Opening statement yang sangat bagus dari Bang Ridwan. Kemudian lanjut kita ke Bu Uti. Dipersilakan Bu Uti untuk memberikan opening statement-nya. Waktu yang sama diberikan 5 menit dan akan mulai berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya untuk kesempatan ya teman-teman. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Masalah dari perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad itu sebetulnya sudah tidak perlu lagi digembar-gemborkan ya. Kalau saya pikir ya, karena ini adalah merupakan topik yang sudah sangat-sangat basi sekali kalau menurut saya. Tetapi ini saya ditantang lagi ya, saya diajak lagi untuk mendiskusikan hal ini ya. Sebagai seorang apologet ya, saya mau tidak mau akan terus-menerus mewartakan kebenaran dari tempat kita gitu ya. Tapi padahal sebetulnya saya sudah sangat bosan gitu ya. Ya, karena sedasarnya ya, seyogianya tidak ada persamaan sama sekali antara Rasul Muhammad dengan Rasul Paulus ya, karena terjadi dua kesenjangan yang sangat-sangat jauh yang tidak bisa diselami ya, karena dua itu kebetulan sangat-sangat bertentangan ya, banyak sekali pertentangan atau perbedaan yang tidak bisa disamakan. Jadi sebetulnya kalau Muslim memaksa-maksakan bahwa Rasul Paulus itu mana yang benar, Rasul yang benar, dari awal kalau kami orang Kristen sudah mengetahui yang betul itu yang seperti apa gitu. Karena sama sekali sebetulnya Rasul Paulus itu tidak bisa disandingkan dengan Rasul Muhammad ya, karena perbedaannya jauh sekali. Nah, tetapi di dalam hal ini ya biarlah kita melihat sebentar ya apa yang akan dikatakan oleh pihak Muslim, bagaimana mereka mengatakan bahwa sebetulnya Rasul Muhammad lah yang betul-betul disebut Rasul, lalu Paulus bukan gitu ya. Ini kan karena ketidakpengetahuan mereka, ketidaktahuan mereka yang mereka jadikan paradigma, dan ketika dikasih tahu mereka tidak mau tahu ya, karena mereka merasa paling tahu untuk kitab orang lain gitu. Ya, untuk Pak Al-Hidayah juga sepertinya merasa paling tahu, padahal kekonyolan yang luar biasa gitu ya. Karena semua yang dia utarakan itu mengenai kekristenan itu ngawur semua Pak Al-Hidayat gitu loh. Nah, mari oleh sebab itu kalau kita mengklaim bahwa Rasul Muhammad itu betul, lalu Rasul Paulus itu palsu, ya itu kan cuma mengklaim ya. Masing-masing orang memandang bahwa apa yang mereka anut itu adalah yang paling benar. Tetapi balik-balik lagi, mari kita uji keabsahannya, mari kita uji semua perkataan dan pernyataan serta klaim kita itu apakah betul atau cuma mengklaim saja gitu. Oleh sebab itu ya mari kita lihat sendiri ya apa perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad ya. Kita oleh sebab itu ya udah kita tunggu aja apa pendapat dari Muslim ya. Kita akan jawab dan kita akan buktikan bahwa justru sebaliknya lah, Rasul Paulus itu memang betul-betul Rasul dan saya meragukan kerasulan dari Muhammad gitu. Iya, terima kasih. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan opening statement-nya. Ya sangat bagus, masih tersisa 2 menit ya Bu Uti ya. Iya, nggak apa-apa. Ya sudah, tidak apa-apa. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua, yaitu Q&A atau tanya jawab. Nah, di sini untuk kedua narasumber di sesi Q&A saya akan kurangin sedikit ya. Jadi hanya 2 kali bertanya, 2 kali menjawab. Karena nanti kita lebih banyak di sesi battle loh. Saya harap untuk kedua narasumber bisa menerima ini, karena mengingat waktunya juga nanti masuk asar, para teman-teman partisipan juga pasti ada yang ingin sholat asar dan lain semacamnya. Baik, kita langsung masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Karena tadi yang sudah memberikan opening statement dari Bang Al-Hidayah,
maka dipersilakan untuk Bu Uti untuk langsung memberikan pertanyaannya yang pertama kepada Bang Ali Hidayah dengan 1 menit dan 2 kali bertanya. Waktu akan dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, pertanyaan saya cuma satu ya, tunjukkan keabsahan dari pengutusan dari Nabi Muhammad ya, dikatakan kalian semua mengatakan dia adalah Nabi dan Rasul ya, yaitu untuk mengklaim sah-sah saja, tetapi mari boleh saya ingin tahu ya bagaimana cara pengutusan Nabi Muhammad sehingga dia disebut seorang Rasul, gitu aja. Oke, terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan dari Bu Uti, tunjukkan keabsahan dan bagaimana pengutusan Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Baik, silakan untuk Bang Al Hidayah langsung memberikan jawabannya 5 menit dan akan mulai berjalan pada saat Anda berbicara. Silakan Bang. Baik, terima kasih Kang Yuda. Mute lagi ya. Oke, jadi sebelum saya menjawab, Bu Uti, pertama-tama dari opening statement sudah menyerang saya bahwa saya ini tolol. Ya, terima kasih. Kami sebagai umat yang beragama tolol, benar, Pak. ya, hanya berterima kasih dengan apa saja. Maksud saya ketidakmengetahuan. Maaf Ya. kalau kebahasanya nggak Ya, bagus tidak apa-apa, ya. tidak Maaf apa-apa. ya, maaf. Waktu Ini tolong di stop waktu saya. sebentar. Ya, maaf. Saya maksudnya ketidaktahuannya Ya, nggak itu loh. apa-apa. Ya. Oke. Jadi apa saja tanggapan Bu Uti, saya sebagai umat yang biasa, bukan yang luar biasa, saya akui saja memang saya ini tidak ada ilmu. Ya, saya dalam agama masih baru dan masih belajar. Tapi insya Allah kita akan buktikan hari ini. Ya, mengenai Rasulullah, ya kita boleh buka sebab Rasulullah ini disebutkan dalam Al-Quran hanya sebanyak 5 kali. Ya, kita boleh buka pertama di surah Al-Imran pasal 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, ya, atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang kufur, ya, yang bersyukur. Nah, kemudian Nabi Isa juga pernah mengatakan hal yang demikian, ya. Itu kita boleh buka di surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka taatilah rasul itu. Tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka berkata, inilah sihir-sihir yang nyata." Jadi sekali lagi Bu Uti, saya tidak di sini terpanggil untuk kita saling mencari data, untuk kita saling mencari bukti-bukti, sebab sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran, dan saya kira di Bible juga ada, karena kalau kita buka di Injil Yesaya pasal 29 ayat 15 sampai 16, di situ dengan jelas bahwa ketika kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak tahu membaca atau ummi, maka mereka berkata, tunjukkanlah kami bukti-bukti yang nyata. Ya, jadi apa bukti yang nyata? Sekali lagi saya bilang, kita harus menuntun, merenung apa yang sudah di hadapan kita. Saya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Anda juga tidak pernah bertemu dengan Paulus. Ya, tetapi apa yang kita tahu yang ada di hadapan kita yaitu 4 Injil Gospel, Injil kanonik Bible dengan Al-Quranul Karim. Itulah ukuran-ukuran dari manakah ajaran kerasulan dan pengajaran Rasul itu, keberadaannya apakah benar atau tidak. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Uti, saya sudah jelaskan bahwa di surah Al-Imran ayat 144, di situ Allah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah seorang nabi, dan sebelumnya ada beberapa rasul yang diutus. Nah, kemudian mengenai Paulus, ya tentu saja benar sekali apa yang Bu Uti bilang. Dari pihak Kristen dan pihak Islam, kita itu tidak saling mempercayai. Tetapi kelebihan kami, keunggulan orang Islam Bu Uti, kami tidak menuntut bukti-bukti. Di manakah dia berak, di manakah dia makan, di manakah dia minum, itu bukan penting. Karena konsep ilmu ketuhanan itu yang kita ukur daripada apa yang tertuang di Bible dan Al-Quranul Karim. Karena apa? Bila mana kita sudah mendapat hidayah, maka kita tahu membedakan apa yang valid dan apa yang tidak benar daripada sisi Tuhan. Saya tambah kemudian mengenai Paulus. Ya,
2 Korintus 12 pasal 11. Sebenarnya kamu harus memuji aku, kata Paulus. 2 Korintus 11:23, aku berkata seperti orang gila. Ya, 2 Korintus 1 pasal 5, menurut pendapat Paulus tidak ada yang kurang daripada rasul-rasul yang lain, pendapatnya sendiri. 2 Korintus pasal 12 ayat 16, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam Roma pasal 3 ayat 7, kebenaran jika kebenaran Allah, kerana dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, kenapa aku harus masih dihukum? Galatia 1 pasal 3, Paulus membinasakan jemaat-jemaat Allah. 1 Korintus 15 pasal 9, aku paling hina, tidak pantas dipanggil seorang rasul. 1 Korintus pasal 9 ayat 23, sengaja mengambil bahagian dan tempat untuk mengajarkan Injil supaya mendapat bahagian di dalamnya. Oke, jadi karena renungan-renungan ini, saya murni membawakan dalil apa yang ditulis Paulus melalui 14 surat-surat bahasa Yunani yang disebarkan ke dunia-dunia. Jadi inilah kita murni mengukur apa keberadaan otoritas Waktu Paulus habis, melalui Hidayah. pengajarannya. Waktu habis. Waktu habis. Terima kasih Bang Ya. Al-Hidayah yang telah memberikan jawabannya yang pertama. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan tetap terarah seperti ini ya Bang Al-Hidayah. Sebelum kita masuk ke ke Bang Al-Hidayah untuk memberikan pertanyaan, saya sedikit memberikan informasi lagi bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami, channel-channel Muslim. Tentunya yang pertama adalah ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, lalu Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Guntur Nugraha Channel, Al Hidayah Channel, Penegak Islam Channel, dan Bu Uti yang merecording acara ini. Ya, Uti Watimena Channel ya. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, bisa di-subscribe channel-channel ini dan bisa ditonton di channel-channel manapun yang telah saya sebutkan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber seperti yang sedang berlangsung pada saat ini, silakan teman-teman hubungi di call center kami, yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp, atau teman-teman yang berada di live chat bisa save nomornya di di running text di layar atas channel ISDN Studio. Dan juga teman-teman yang ingin bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah ya, masih tetap sama, dan mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke di channelnya ISDN Studio Channel, karena di sana situ sudah tersemat itu link Zoom-nya di deskripsi. Baik, kita langsung lanjut kepada acara. Silakan untuk Bang Al-Hidayah langsung memberikan pertanyaannya yang pertama juga dengan durasi waktu 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan, dan akan dimulai waktu pada saat Anda berbicara. Silakan. Oke, Kang Yoda, terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini. Bu Uti, tentu saja sekali lagi saya balik kepada tema. Anda tidak percaya Al-Quranul Karim dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian saya yang tidak percaya lagi kepada Paulus, sehingga saya meninggalkan Bible karena ada ucapan-ucapan Paulus yang tidak benar. Nah sekarang, untuk Anda membuktikan bahwa dalam Al-Quran itu memang bukan pengajaran seorang Rasul yang baik, tolong tunjukkan, kalau saya menyebutkan tadi ada 11 apa kejanggalan di dalam ucapan Paulus, tolong tunjukkan saya barang 2 sahaja. Contoh, Rasulullah mengatakan dia adalah orang gila, atau Rasulullah mengatakan bahwa yang dikatakannya itu bukan firman Tuhan, sehingga Anda tidak percaya. Terima kasih. Oke, itu dia. Ya, sebentar Bu Uti. Itu adalah pertanyaan dari Bang Al-Hidayah ya. Langsung saja ya Bu Uti ya, dijawab ya, 5 menit. Kalau waktu di riset ya 5 menit. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya, luar biasa sekali ya. Jadi begini ya,
Untuk pertama-tama saya tidak akan mau digiring untuk langsung menyerang ke Kristenan atau langsung menyerang ke Paulus ya, karena tadi saya meminta ya, pertanyaan saya sama sekali tidak dijawab, sama sekali tidak disentuh, hanya diberikan ayat yang menurut saya hanyalah ayat yang klaim semata, karena dikatakan bahwa Allah mengutus nabi sebagai seorang rasul, tetapi yang saya mau adalah bagaimana proses pengutusan dari nabi. Ya, yang saya tahu, kalau boleh saya buka, boleh nggak Pak? Diberhentikan dulu ya, diberhentikan dulu Pak. Ya, diberhentikan dulu, saya timernya, saya pengen buka itu Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari 4647 kalau nggak salah. Hadis Al-Bukhari, coba dibuka ya Pak ya. Ada linknya Bu, bisa dikirim ke kolom chat nanti biar Linknya saya buka. saya nggak bisa itu di sini, saya nggak ngerti. Hadis Al-Bukhari, kalau nggak saya baca dulu di sini aja ya. Baca saja Bu, nggak hadis apa-apa. Al-Bukhari di situ sama sekali tidak ada pengutusan ya, tidak ada yang menyebut bahwa nabi itu adalah seorang rasul, adalah justru dari Warakah bin Naufal tanpa melihat, tanpa terbukti, dan dia sendiri adalah orang yang buta gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi proses pengutusannya beda banget dengan yang dengan Rasul Paulus. Sebentar, saya bingung nih saya ininya ya. Hadis Al-Bukhari ya, sebentar, tetap waktu berjalan. Iya, hadis Al-Bukhari 6467 ya, di situ ya, ketika Nabi Muhammad menerima, katanya dia diutus sebagai rasul karena waktu dia sedang semedi di Goa Hira gitu kan, sedang mencari pokoknya dia sedang merenung lah, bermeditasi istilahnya, hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, meditasi di dalam goa. Lalu dia mengatakan ada satu sosok yang mencekiknya atau memeluknya ya, dulu waktu itu dibilangnya mencekik, sekarang akhirnya berubah menjadi memeluk gitu kan, tetapi membuat tidak bisa bernapas, lalu dikatakan bacalah gitu kan. Nah, tetapi setelah itu kan dia pergi ya, ini saya buka ya, habis ini saya buka ya. Lalu dia pergi, dia menceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada Warakah bin Naufal, itu pamannya kalau nggak salah ya, pamannya istrinya Khadijah. Lalu Khadijah lah yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, dan Warakah bin Naufal lah yang mengatakan dia seorang nabi. Ya, untuk saksi sendiri tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada yang melihat bagaimana dia diutus dan bagaimana Jibrilnya itu. Keterangan tentang Jibril memang berasal daripada nabi sendiri gitu. Nah, ini yang saya mau minta gitu, bukan asal sesungguhnya yang keluar dari mulut nabi ya, Allah mengatakan sesungguhnya gitu kan. Sesungguhnya Muhammad adalah seorang rasul. Nah, itu kan dari perkataan nabi sendiri. Semua akhirnya buntut-buntutnya hanya dari pengakuan nabi sendiri gitu. Nah, lalu Bapak memungut ayat-ayat Alkitab yang sebegitu banyak ya tentang Rasul Paulus. Saya coba tantang Bapak ya. Bapak berani nggak baca itu satu ayat perikopnya itu apa artinya ya? Contoh yang tadi dikasih ya, itu semua cuma comotologi gitu loh. Cuma comot-comot ayat menyalah-nyalahkan Paulus gitu. Mana bisa Pak ya, karena Alkitab itu dia kontekstual ya. Ketika Anda mau mengetahui apa makna dari apa yang dia katakan itu, ya lihat semua ayatnya. Bukan satu ayat kayak gini gitu loh ya. Contohnya gini ya, saya bilang saya gila gitu kan. Gitu kan, saya gila gitu. Jadi tetapi di belakangnya itu ada masalah gitu. Saya udah hampir gila ini karena kamu begini, saya gila nih. Yang kamu ambil cuma pernyataan saya gila gitu loh. Saya gila kalau kamu nggak kasih saya uang segini. Nah, konteksnya apa? Saya gila kalau nggak dikasih uang, bukan artinya saya gila gitu. Nah, seperti itu ya. Itu konteksnya gitu. Kalau Paulus mengatakan seperti itu, ya konteksnya apa dulu? Tidak ada satupun yang kamu yang Bapak ini ya, Pak Al-Hidayat, saya tantang ya, nanti baca Roma 3 ayat 7, kita akan baca dengan jelas ya apa maksudnya di situ. Bukan cuma Roma 3, 2 Korintus 11 ayat 2, 3, 2 Korintus 1 ayat 5, yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16, Roma 3 ayat 7 itu ngawur semua ya. Baca dulu apa maksudnya, apa maknanya. Tidak pernah Rasul Paulus mengatakan dia pendusta, pembohong. Bagaimana dia pendusta ketika dia itu adalah hamba Tuhan, adalah rasul yang sungguh-sungguh diberkati ya. Mana ada pendusta memiliki mujizat yang kaliber seperti Tuhan Yesus sendiri. Mana ada pendusta yang rela mati ya, yang rela mati, bahkan dia di penjara, bahkan dia rela mati demi Tuhan, yang mati syahid. Mana ada pendusta yang pertama dia membenci Tuhan, akhirnya dia turun ke jalan-jalan ya, mencari duit sendiri, menyatakan
menampakkan kasih yang luar biasa. Tidak bisa, Pak ya. Jadi itu artinya Bapak itu cuma comot-comot ayat gitu loh. Nah, satu lagi yang saya mau mengatakan bahwa perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad sangat-sangat berbeda. Dalam hal pengutusan untuk Rasul Paulus itu nyata, jelas, tepat di depan mata orang. Tetapi Rasul Muhammad tidak ada, hanya pengakuan dia semata, lalu orang lain yang mengesahkan. Oh, kalau begitu kamu cuma nabi ya. Dan Rasul Paulus itu dia adalah orang yang pintar sekaliber seorang profesor pada saat ini. Rasul Muhammad tercatat bahwa dia justru buta huruf, tidak mengerti apa-apa gitu loh. Ya, Rasul Paulus ketika dia hidup mengikuti Tuhan dan membaktikan hidupnya, dia membaktikan hidupnya 100% untuk Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Muhammad ketika dia diutus oleh Tuhan, pertama dia setia kepada satu istri, setelah dia diutus dia menikah begitu banyak. Beda bagai bumi dengan langit. Nanti saya tambahkan lagi perbedaannya. Oke? Ya, waktu habis, time's up. Terima kasih Bu Uti Watimena yang telah memberikan jawabannya yang pertama. Menarik ini. Saya ambil Alkitab saya dulu ya. Sebentar, saya nggak ada Alkitab sebentar. Ya, silakan, Bu. Saya ambil Alkitab saya dulu. Ditunggu. Nah, ya. Ditunggu. Insyaallah. Ya, mungkin Bang Alhidayah nanti bisa memberikan jawaban mengenai dari statement dari Bu Uti tadi, dari referensi sirah nabawiyah atau mungkin dari hadis. Iya. Atau mungkin kalau Bang Alhidayah ingin share screen bisa di di linknya dikasih di kolom chat. Bawa ke perbandingan nubuatan aja. Paulus banyak nubuatannya yang palsu. Iya. Ya, interupsi moderator dikasih komando silakan, ya. Silakan. Timer ya. Berhenti, jalan lagi gitu ya, moderator. Iya. Iya. Sudah Bu Uti? Sudah, saya sudah. Oke, tadi Bu Uti ya yang memberikan jawaban. Oke, sekarang Bu Uti silakan langsung memberikan pertanyaan terakhirnya, Bu. Untuk Iya, Bang pertanyaan Alhidayah. karena pertanyaannya belum terjawab. Timer sebentar Bu Uti. Ya. Sebentar Bu Uti. Ya. Timer silakan disetel dan Bu Uti silakan akan mulai berjalan ini waktu pada saat Ibu Uti mulai berbicara. Silakan. Iya, tadi Bapak itu ya, satu pertanyaan saya itu harus dijawab karena kita ini mempertentangkan tentang, atau bukan mempertentangkan, mempertanyakan tentang keabsahan dari rasul masing-masing. Pak Ali Hidayat bolehlah mengatakan bahwa rasul kami dia bukan utusan karena tidak ada pengutusan. Boleh mengatakan begitu, tetapi saya akan buktikan bahwa rasul kami itu dia diutus betul-betul langsung, betul-betul utusan ya. Karena dia persyaratan untuk membuat dia sebagai rasul itu sudah dipenuhi. Nah, kalau begitu Bapak saya minta dengan seminta-mintanya, di mana ada orang yang menyaksikan ketika ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira ya, lalu orang ada saksi di depan itu ya, harus sama dengan Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus banyak saksinya. Kalau Bapak mengatakan bahwa dia bukan rasul, lalu Rasul Bapak ya tunjukkan siapa saksinya, pengutusannya. Ya, saya minta saksi Pak, bukan klaim lagi. Lalu Bapak mengatakan bahwa Muhammad itu dia menerima wahyu ya, segala perkataannya. Ya, waktu habis ya. Waktu habis. Ya, mungkin segitu saja Bu Uti. Ya. Nggak apa-apa, nanti bisa diteruskan di sesi battle. Baik, Pak, saya nggak mau battle, Pak. Pak, saya nggak mau battle. Jadi ini bolak-balik aja, Pak, sampai habis. Kalau battle saya nggak akan bisa cepet ngomong. Saya lagi batuk-batuk. Jadi kita bolak-balik aja. Ya, nggak mau saya battle. Jadi nggak bisa battle. Iya, 20 menit itu ya dibagi-bagi aja lagi. Bolak-balik seperti ini aja terus sampai 1,5 jam atau berapa gitu. Ya. Saya males teriak-teriak, lagi malas teriak ini. Oke, baik. Dikarenakan nggak efektif kondisi juga, Bu Uti Pak. yang sedang dikarenakan kondisi Bu Uti yang sedang batuk, jadi mungkin di sesi battle ini kita mentiadakan sesi battle ya. Berarti ini tambahnya 3 kali ya, 3. Berapa ini, Bang Arman? Ya, Bang Arman. Halo Bang Arman. Iya, sebentar, saya lagi itu. Mungkin ditambah 6 lagi, moderator. 6 Q&A. Q&A.
Oke, berarti 6, Ini 8, Q&A terakhir ya. Seharusnya kan terakhir nih Q&A terakhir, nanti ditambah 6 lagi. Oke, berarti tadi berarti sekarang Bang Al Hidayah ya yang bertanya ya? Menjawab kedua dulu ya? kan. Enggak, menjawab ini menjawab sekarang. Oke, silakan Bang Al Hidayah memberikan jawabannya dari Bu Uti. Wah, ini saya harus ngitung juga nih. Silakan Bang Al Hidayah. Ya, terima kasih ya Bu Uti. Pertanyaannya masih sama yang tadi. Tetapi Masya Allah ya, Subhanallah. Saya ini berapa kali diskusi sama Bu Uti ini semakin jauh saja kita mencari kebenaran kalau begini. Ya, padahal tadi awal-awal saya sudah mengatakan, jangan coba giring saya sehingga saya bertanya nanti di manakah Paulus itu berak. Ya, Bu Uti, apa yang kita bahas di sini yang saya bilang tadi adalah yang tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam Bible. Anda faham tidak bahasa Melayu? Apa yang tertulis di Bible dan di Al-Quran, itu yang kita ukur. Kalau Anda meminta saksi Rasulullah di Gua Hira, apakah Anda pernah melihat Paulus berak di mana? Ini sangat tidak masuk akal. Apakah Anda pernah lihat ada seorang saja yang menuliskan di Bible Paulus kencing di batu-batu? Karena Paulus ini yang menuliskan Bible, maka yang silapnya Paulus, dia tidak runtut daripada 2 Timotius sampai Galatia bahwa Yesus itu full Tuhan, supaya kamu tidak bingung. Kenapa kemudian kita harus bahas benda ini, barang ini? Karena dusta Paulus ayat yang jelas bahwa di dalam tulisan-tulisan Paulus, dia itu sendiri sudah membangkang hukum Taurat. Dan apa yang dia katakan itu dia akui bahwa bukan firman Tuhan. Dia adalah seorang yang gila. Bagaimana dengan soalan saya tadi? Bu Uti, tolong bilang kepada saya Bu Uti, 2 saja atau 1 deh. Tidak payah 2. Dalam Al-Quranul Karim tertulis bahwa Muhammad itu apa yang dia katakan bukan firman Tuhan, atau dia orang gila. Karena apa? Di sini saya ingin membuktikan apakah benar sanggahan Anda Rasulullah ini penipu atau rasul palsu atau sebagainya. Karena murni pengajaran di Al-Quran itu menuju kepada Tuhan yang satu seperti Yesus. Allahku dan Allahmu Yohanes 20:17 itu. Saya akan pergi kepada Bapa Allahmu dan Allahku Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Uti, saya tertarik sekali dengan pertanyaan Anda, karena Anda bilang di manakah kita berak pada zaman 2000 tahun silam. Udah Jadi tolong Bu Uti. Ya, sebentar Tolong, Bu Bang Uti. Al Hidayah, sebentar. Untuk partisipan mohon di mute dulu suaranya supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Untuk para co-host tolong di mute partisipannya sekiranya tidak berkepentingan. Oke, lanjut. Ya, tolong Bu Uti, kita fokus kepada tema dan kita berpandukan apa yang tertuang di Al-Quran dan di Bible. Kalau Anda sanggah apa yang saya ucapkan tadi, buktikan dengan sanggahan dari mana acuan Anda dapatkan sanggahan itu. Kalau Anda menginginkan saya untuk membacakan satu perikop Bible, maka sampai tahun depan diskusi kita untuk satu Bible yang 33.000 lebih ayat itu tidak akan selesai. Oke? Nah sekarang, yang kita ingin buktikan di sini adalah ketika Anda mengatakan Rasulullah itu palsu, bukan utusan Tuhan, maka kita buktikan. Karena di dalam Al-Quran, kalau Bu Uti tadi mengatakan bahwa kalau saya mengutip di surah Al-Imran ayat 144, padahal itu adalah murni wahyu daripada Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Anda mengatakan itu ucapan Muhammad. Apakah kira-kira Anda ingin menyatakan di dalam Bible Anda dengan Al-Quran itu sama? Yang book terus ditulis oleh Paulus. Ya. Ketika Anda mengatakan Paulus punya berpuluh-puluh ribu, berjuta saksi, tetapi harus Anda ingat bahwa Bible itu Paulus sendiri yang menulis. Kalau saya pun menjadi rasul pada masa ini, ketahuilah saya akan menuliskan, wahai Kristen semua, saya adalah saksi Yesus. Walaupun Yesus sudah mengatakan Injil Matius bab 23 sampai 26 bahwa
Jangan kamu percaya kalau melihat aku itu adalah Mesias palsu yang bernubuat di dalam namaku. Tetapi aku harus memaksakan juga menuliskan bahwa percayalah aku diutus oleh Yesus, lihatlah saksiku 50.000 orang. Apa Anda percaya? Nah sekarang, yang kita ukur, dari mana acuan kita tidak menganggap, meyakini itu firman Tuhan. Karena ada yang bukti di depan mata dan itulah yang kita sanggah. Ya, banyak ayat Paulus. Saya ada menuliskan 53 ayat. Dan ini kalau saya bahas, untuk hari ini full 2 jam tidak akan selesai dalam satu-satu ayat. Ini kesaksian seorang rasul pendusta, penipu. Ya, saya tidak menyerang Anda, tetapi saya menyerang Bible. Karena ini murni ayat Bible. Kalau Anda menyanggah saya, silakan Anda sanggah apa yang saya bilang. Sebab ini Paulus yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya cuma sampaikan kepada Anda. Nah sekarang, sebelum saya menjawab, saya bilang tadi Bu Uti, coba Anda sentuh sedikit. Waktunya habis Bang Ridwan. Iya. Ya, terima kasih Bang Ridwan yang telah memberikan jawabannya. Sebelum kita masuk kepada Bang Ridwan untuk memberikan pertanyaan kedua, saya sedikit mengingatkan tentang topik ini ya. Topik ini sekali lagi, entah tadi saya sepertinya lupa ya. Topik ini adalah tentang siapakah Rasul dan utusan Allah sebenarnya, Nabi Muhammad SAW atau Paulus. Jadi sedikit mengingatkan untuk para narasumber untuk jangan sampai keluar dari rule atau topik pembahasan, yaitu tentang siapakah utusan yang sebenarnya dari Allah, Nabi Muhammad atau Paulus. Oke, kita bisa lanjut ke acara, yaitu Bang Ridwan memberikan pertanyaannya yang kedua. Timer tolong di setting. Oke, sudah. Baik, silakan Bang Ridwan langsung memberikan pertanyaannya dengan waktu yang telah ditentukan 1 menit dan akan mulai berjalan pada saat Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Kang Yuda. Bu Uti, jangan kita kejang-kejang, jangan keras tengkuk. Saya cuma mau tanya. Tadi saya bilang, karena di sini kita balik kepada tema mengenai Rasulullah dan Paulus. Siapakah yang benar-benar diutus oleh Tuhan? Nah sekarang, daripada pengajarannya kita mau tahu, apakah memang ini benar valid atau tidak? Kalau saya sudah mengatakan tadi, bahwa di Bible Anda tertulis, ayat-ayat Paulus, bahwa dialah bukan seorang Rasul yang baik, dan dia adalah orang gila. Sekarang yang saya minta untuk kedua kali Bu Uti, sentuh sedikit saja, please. Tolong, sentuh sedikit saja apa yang membuat Anda di pikiran Anda membenci Rasulullah itu, sehingga Anda hanya mengklaim tanpa bukti. Coba Anda bilang kepada saya di dalam Al-Quranul Karim, supaya kawan-kawan teman-teman muslim di sini boleh jelaskan, apa dusta-dusta Rasulullah di dalam Al-Quran pengajarannya, sehingga Anda tidak mau mengakuinya. Ya itu aja, terima kasih. Ya, waktu habis, terima kasih. Timer di setting jadi 5 menit. Oke. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi saya mau bilang kepada Ali Hayat, saya tidak membenci, saya tidak bilang Muhammad pendusta, tetapi saya hanya menanyakan tuduhan Anda kepada saya. Dari tadi yang menuduh-nuduh itu Anda, bukan saya ya. Karena kamu menuduh-nuduh, makanya saya minta apa buktinya bahwa kamu menyatakan dirimu benar lalu kami bukan. Saya tidak menuduh kamu memutar balik fakta, bisa diulang. Tidak ada satupun kata penghujatan yang keluar dari mulut saya. Oke, saya hanya minta bukti dari peneguhan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu, bahwa Rasul Anda itu betul Rasul dan Rasul kami itu palsu. Oke, dan buktinya bahwa Anda sama sekali tidak bisa menjawab saya. Ya, bagaimana mungkin masalah pengutusan Anda hubung-hubungkan dengan berak? Ini adalah orang yang sudah kejang-kejang. Apa hubungannya dengan berak? Saya hanya meminta ketika Anda menggadang-gadangkan bahwa Rasul Anda itu adalah benar, lalu Rasul kami itu palsu, penipu yang Anda katakan seperti itu, ya tentu saja Anda harus buktikan perkataan Anda itu. Jangan cuma asal mengklaim-mengklaim. Saya minta yang sebenarnya di mana, di depan mata siapa yang menjadi saksi pengutusan itu. Karena itu tidak sama dengan kami. Rasul kami yang Anda bilang penipu itu, dia ada utusannya, ada pengutusannya dan sangat sah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 itu jelas sekali dikatakan.
Ya, saya akan bacakan ya. Ini saya minta seperti ini pengutusan untuk nabimu. Karena ketika Anda merendahkan rasul orang ya, merendahkan rasul orang, ternyata Anda sendiri tidak punya standar yang sama seperti yang Anda rendahkan itu. Ya. Rasul Paulus dia punya pengutusan yang jelas, tepat di mata orang lain ya. Ada saksinya, bahkan teman-teman yang bersama dengan dia. Bahkan setelah itu diutus pula seorang nabi untuk mengesahkan pengutusannya. Mana yang seperti Anda punya? Karena Anda mengatakan rasul kami palsu, tetapi rasulmu sendiri tidak punya tanda seperti yang kami punya. Ya, bukan saya mengatakan palsu, bukan saya membenci, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak seperti yang kamu bilang, makanya saya minta. Jangan gadang-gadangkan, saya tidak main-main menghujat-menghujat, Pak. Jadi jangan berbalik-balikan fakta. Ya, jangan membenci-membenci, tidak. Kamu yang mengajak saya berdialog, ya. Sorry ya. Jangan menyerang-nyerang fisik gitu lalu memutar balik fakta. Oke? Sekarang saya masih tuntut ya, ketika kamu menyalah-nyalahin Rasul Paulus, silakan saja, tetapi buktikan bahwa rasulmu itu benar sehingga dia punya hak untuk memalsu-malsukan orang lain gitu loh. Ya, soal kata-kata, soal apa ayat-ayat dari Rasul Paulus sudah saya bilang, kamu cuma asal comot ayat. Nanti saya akan buktikan satu saja, dan satu itu sudah mewakili bahwa Anda itu ngawur. Ya, ngawur, hanya menyerang tidak jelas gitu loh. Jadi tolong jangan memakai kata-kata yang tidak membuat tidak nyaman ya. Anda yang membuat tidak nyaman, bukan saya. Saya dari tadi tidak menghujat, saya menjawab saja. Hanya menuntut Anda untuk memberi pertanggungjawaban, bukan menghujat. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan, mana dia? Oh, sebentar ya, Saulus dalam ini Saulus penganiayaan ya terhadap ini sorry ya. Kisah Para Rasul 10. Maaf, bukan 9 tapi 10, saya kok lupa. Petrus dan Cornelius, sebentar. Saulus bertobat ya, Kisah Para Rasul 9 ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik ya, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti. Tolong Pak, saya baca ayat, tolong dimatiin dong. Tolong dimatiin timingnya, masa itu waktunya habis ya. Ya, tolong. Dan di pause dulu. Iya, di pause dong kalau baca ayat. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke, peristiwa ini di depan siapa? Di depan teman-temannya yang serdadu. Oke. Nah, setelah itu ada lagi ya pengesahan dari nabi sendiri. Ya, ada nabi yang diutus, khusus untuk untuk mengesahkan ya, pengesahan bahwa dia adalah betul-betul berasal dari Tuhan. Jadi tidak bisa kamu katakan dia palsu sedang Anda tidak bisa membuktikan kejadian yang sama seperti di tempat saya. Ya, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang ahli Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusnya di Yerusalem. Dan ia datang dengan kuasa penuh dan imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa
lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Maaf, ini ada pengesahannya. Pengesahannya ini bukan Paulus yang menulis ini ya. Ini yang lain lagi yang menulis ya. Jadi itu ya. Ya, jadi itu ada pengesahannya. Anda patah tidak bisa mengatakan bahwa kami punya rasul-rasul palsu karena Anda sendiri tidak punya kejadian yang seperti ini. Makanya saya minta ya, ketika kamu mengatakan bahwa ini bukan rasul, ya tunjukkan saja kebenaranmu. Tunjukkan kebenaranmu, buktikan bahwa kamu benar, baru buktikan saya salah. Tetapi maaf ya, lalu kamu juga mengatakan bahwa dia adalah pendusta, penipu. Nah, satu hal yang harus kamu tahu ya, rasul itu pertama ya, rasul itu dia harus pengutusannya untuk menjadi rasul, pengutusannya harus jelas. Kedua, dia harus punya tanda ilahi. Ketiga, dia harus punya moral dan sikap yang citra diri ketuhanan itu harus betul-betul ada. Keempat, dia mewartakan ajaran yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Kelima, dia mendoakan keselamatan umatnya. Keenam, dia menjamin keselamatan umatnya. Oke, itu dia ya. Lalu ketujuh, dia berani mati demi Tuhannya. Itu dia rasul. Iya, waktu habis Bu Jamali lagi Bu Uti. Tapi kita masih ada Q&A-nya, masih ada 6 lagi ya, jadi masih ada waktu lah. Oke, itu dia dari Bu Uti. Silakan Bu Uti. Timer dulu, timer 1 menit. Maaf, sebentar, Q&A-nya 4 lagi, moderator. 4 lagi? 4 lagi, ini udah masuk half time. Saya pikir istirahat dulu narsumnya. Oke, baik. Oke, 4 lagi berarti ya. Saya coret Ya, 2. istirahat dulu aja 2 menit. Minum dulu. Silakan untuk istirahat dulu, minum supaya tidak kehabisan nafas, dan juga Bang Al Hidayah juga istirahat dulu, minum, dan juga dipersiapkan lagi data-datanya sembari menunggu para narasumber beristirahat. Saya menginfokan kembali ya teman-teman ya, bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami. Yang pertama itu channel ISDN Studio Channel, lalu Farhan Muslim Channel, lalu Ngaji Metal Channel, lalu Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Guntur Nugraha Channel, Al Hidayah Channel, Penegak Islam Channel, dan channelnya Bu Uti, namun Bu Uti merecording. Dan untuk teman-teman yang ingin menyimak acara ini bisa disimak secara langsung atau bisa melihatnya di channel Bu Uti yang diposting, karena Bu Uti recording ya. Dan teman-teman juga bisa subscribe channel-channel tersebut ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, dan pengajuan diri, teman-teman yang berada di Zoom, partisipan Zoom, atau yang berada di live chat, bisa langsung hubungin narasumber kami, call center kami, yaitu +1463 6000900 melalui WhatsApp, atau teman-teman bisa save nomor call center ini di running text di channel ISDN Studio. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi partisipan, mungkin teman-teman langsung bisa salin link Zoom-nya itu ada di channel ISDN Studio Channel tentunya, dan juga di channelnya Yai Haidar Aqua Channel. Kedua channel tersebut selalu menempatkan link Zoom-nya di deskripsi. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi, tinggal langsung itu channelnya disalin dan bisa langsung masuk ke Zoom. Lalu kemudian saya menginfokan juga bahwa ISDN juga menayangkan program-program selain head to head. Itu ada program Gramasi Al-Quran yang ditayangkan tiap 3 kali ya, Ahad, Senin, dan Jumat kalau tidak salah. Kemudian ada acara Islam Menjawab. Nah, ini Islam Menjawab ini adalah acara baru lah sebenarnya dari ISDN, yaitu tentang
apa namanya tetangga-tetangga sebelah, dan juga subhat-subhat tentang isu-isu yang berlangsung terjadi. Misalkan contoh seperti sholat 5 waktu itu tidak ada dan lain semacamnya. Itu pembahasan tentang Islam jawab, dan juga ada tadarus di Zoom, dan juga belajar ngaji atau Iqra. Jadi bagi teman-teman jika apa namanya ingin masuk ke Zoom dan tidak ingin menyaksikan head to head misalkan atau bosan, teman-teman bisa ke program-program yang telah saya sebutkan. Bisa menonton Islam Jawab atau gramatika Quran, atau ikut tadarusan atau belajar ngaji. Sekali lagi, program-programnya telah saya sebutkan, dan teman-teman bisa dengan mudah untuk masuk ke link Zoom-nya, karena link Zoom sendiri sudah ada di channel ISDN Studio dan juga di channelnya Pak Haidar. Dan sekali lagi, teman-teman yang ingin menjadi memberikan kritikan, saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini yang sedang berlangsung pada saat ini, teman-teman bisa hubungi call center yaitu +1463 600 9009 melalui WhatsApp, atau bisa langsung teman-teman save nomornya, itu ada di running text ISDN Studio. Oke? Iya, udah waktu yang telah saya infokan. Bagaimana untuk narasumber? Sudah bisa dilanjutkan? Bisa ya, Dak. Oke, baik. Kita kembali kepada acara. Tadi mana ya? Bu Uti bertanya. Bu Uti ya, oke, baik. Ya. Silakan langsung memberikan pertanyaan kepada Bang Al Hidayah dengan waktu yang diberikan 1 menit. Timer sudah jalan? Oke. Ya. 1 menit dan akan mulai berjalan. Silakan Bu Uti. Ya, seperti yang saya ini ya. Jadi pertanyaan Bapak tentang ayat-ayat Alkitab itu masalahnya nanti saya akan jawab ya setelah ini ya. Tetapi saya minta Bapak nyatakan dulu kebenaran di pihak Bapak bahwa Muhammad adalah rasul dengan menunjukkan data-datanya. Karena kriteria seorang rasul, dia haruslah diutus di depan semua saksi ya. Dia harus mempunyai mujizat ilahi, lalu dia harus memancarkan sifat Tuhan. Ajarannya tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Lalu dia harus berakhlak seperti Tuhan. Lalu dia mendoakan keselamatan umatnya. Dia menjamin keselamatan umatnya dan tidak mencari hormat dari dirinya sendiri. Adakah kriteria ini yang dipenuhi oleh Nabi, oleh Rasul? Ya, karena kalian mengatakan bahwa Paulus tidak punya silsilah, tidak punya silsilah. Karena memang begitulah ya kriteria seorang Rasul. Tuhannya harus lebih di depan, bukan malah dia mensejajarkan diri dengan Tuhannya, sama kedudukannya dengan Tuhannya gitu. Tidak begitu. Saya minta tunjukkan satu saja bukti yang ada di sini dipenuhi Rasul. Makasih Rasul Muhammad. Terima kasih Bu Uti yang telah memberikan pertanyaan. Saya ingatkan sekali lagi baik kedua narasumber, topik yang dibawakan pada siang hari ini menjelang sore ini adalah tentang siapakah utusan dari Allah sebenarnya ya. Iya. Jadi bukan tentang Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, mungkin ini akan sangat racu. Kita berbicara tentang utusan Allah. Nah, Allah di sini tentu entitas yang sangat tinggi. Namun saya tidak akan berbicara atau menjabarkan ini, biarkan narasumber kita. Baik, silakan Bang Al Hidayah langsung memberikan jawabannya sesuai dengan topik yang saya sebutkan barusan. Siapakah utusan Allah sebenarnya, Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, terima kasih Kang Yuda, terima kasih Bu Uti. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Uti sebenarnya sangat simpel, ya, sangat simpel. Sebab apa dia mengatakan kita ngawur? Sebab dia ngawur. Kalau dia menjawab dengan dalil, pasti kita pakai dalil. Tapi insya Allah, ya, untuk membuktikan kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh kita buka di surah Hud ayat 49, ataupun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Boleh tolong ini Kang Yuda, boleh tolong kita share screen enggak? Boleh, saya bantu share screen. Iya. Timer tolong Surah Yasin, pause dulu. Surah Yasin 1-3. Yasin 1-3. Baik, sebentar. Nanti tolong bacakan Kang Yuda. Oke. Sebentar. Yasin ayat 36 berarti ya. Oke, langsung saja.
Oke, ini dia. Sampai berapa ayatnya, Bang? 3. Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya. Sini ya, Yasin demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ya, silakan Bang. Oke. Kang Yuda, tolong buka lagi surah Hud ayat 49. Hud ayat 49. Hud 49. Tilka min angba il goibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal akibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, silakan Bang. Iya, kita baca lagi di surah Al-Maidah ayat Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat berapa? Ini surah Al-Baqarah aja. Surah Al-Baqarah 2 ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Iya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali tentang kerasulan. Tetapi yang anehnya di sini, ya Bu Uti, yang aneh yang paling tidak masuk akal saya adalah ketika Paulus ini katanya diangkat oleh Yesus, pergilah ke bangsa-bangsa, malahan dia itu mengutuk Yesus. Ya. Kemudian Yesus pun berkata, akulah yang kau aniaya itu. Itu di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 yang Buti baca tadi sampai 7. Insya Allah kalau ayat-ayat Bible yang gospel yang ditulis oleh manusia, saya boleh baca di luar kepala. Sementara kalau kita buka di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9, di situ mereka itu tidak mendengar tetapi melihat. Di ayat ini mereka melihat tetapi tidak mendengar. Inilah bukti daripada 2 Korintus 11 pasal 17 bahwa kata Paulus, apa yang aku katakan, ini aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ada lagi. Bu Uti tadi mengatakan bahwa seorang rasul harus meneruskan ajaran yang diwahyukan, bukan justru membantah. Bagaimana dengan Paulus? Ya, saya tidak menyerang Kristen, tetapi saya menyerang Paulus yang tertuang di Bible Anda. Ya, sebab saya membantu Anda meluruskan apa yang Anda imani yang tidak benar. Oke, kita buktikan. Galatia pasal 2 ayat 16. Tidak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Ya, tidak penting lagi, kata Paulus. Ya. Jadi banyak, oke? Sementara di 2 Korintus pasal 11 ayat 8, ya, perampok jemaat, ya. Galatia pasal 5 ayat 2 dan 6, tidak perlu bersunat, kata Paulus. Ya, padahal kata Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum langit runtuh, ya, bukan sampai Paulus jadi rasul, ya, sebelum langit runtuh, satu iota pun tidak akan dihilangkan daripada hukum Taurat. Bagaimana dengan rasul mulia Anda yaitu Sang Paulus, ya? Jadi ajaran-ajaran Paulus itu boleh kita buka di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Paulus ini adalah pembawa penyakit sampar karena mengajarkan mereka yang bertentangan daripada hukum Taurat, yaitu saksi mata. Bagaimana kemudian Anda bilang, oh ini yang paling mulia bagi kami? Nauzubillahi min zalik. Ya, Anda dapat acuan dari mana? Sementara Al-Quran itu kita buktikan sehingga kamu sedikit pun tidak boleh menyentuh. Saya mengatakan Bu Uti, tunjukkan kepada saya satu ayat apa yang membuat Anda ragu tentang Al-Quran dan Rasulullah.
Adakah pernah Rasulullah berkata, aku ini bukan, apa yang aku katakan bukan firman Allah? Apakah kata Rasulullah, kamu mesti menyembah kepada Tuhan yang tiga, yaitu Anak, Firman, dan Roh Kudus? Apakah kata Rasulullah dalam Al-Quran, Allah itu mengutus aku yang menjadi roh, diam di dalam manusia dan harus ditelanjangkan? Itulah yang kita ukur, Bu Uti. Ya, untuk membuktikan kerasulan itu apakah benar, apakah dia itu betul utusan, atau dia seperti halnya Paulus yang mengaku dirinya sendiri adalah rasul kepada orang yang di luar Yahudi. Ya, kalau kita buka di 2 Korintus 18, Kisah Para Rasul 18 pasal 13, bahwa Paulus mengatakan, aku ini rasul kepada orang yang di luar Yahudi. Aku, bukan Yesus yang mengatakan. Sementara kamu harus seperti aku, kata Paulus, ya. Kamu harus bangga dengan aku, katanya. Walaupun aku berkata-kata seperti orang gila, kamu harus bangga. Silsilah Paulus, kedudukan Paulus juga tidak menetap, tidak menentu. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 37, dia adalah orang Rom, ya, orang Roma. Kisah Para Rasul 22 ayat 2, dia orang Yahudi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6, dia orang Farisi. Yang mana satu yang benar, Bukti? Jadi saya sudah menampilkan kepada Anda, ya, apa yang tidak benar. Demikian jawaban saya, Kang Yuda, untuk kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Al-Hidayah yang telah memberikan jawabannya. Disetel dulu 1 menit, 1 menit, karena nanti Bang Al-Hidayah akan memberikan pertanyaan. Sekarang kita langsung lanjut saja. Bang Al-Hidayah dipersilakan memberikan pertanyaannya selama 1 menit, dan waktu akan mulai berjalan pada saat Abang berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Kang Yuda. Terima kasih Boti. Jangan ngawur lagi. Sekarang saya mau tanya hal yang kedua. Karena Anda sudah tidak menyentuh apa yang saya tanyakan pertama. Sekarang yang kita tahu, walaupun Anda tidak percaya, Islam mengatakan Rasulullah itu bin Abdullah dan mamanya adalah Aminah. Nah sekarang, coba sebutkan saya, Paulus bin siapa dan mamanya siapa? Terima kasih. Oke, itu saja Bang Al-Hidayah jawaban Ya, pertanyaannya. Ya, terima kasih Baik. Kang Yuda. Ya, lanjut. Silakan Bu, setel dulu waktunya, tolong 5 menit. Ya, saya mau ini ya, saya mau baca ayat ya, saya mau baca karena saya nggak bisa share, tapi ini saya buka ya, di dalam Bukhari 6467. Oke, ini peristiwa ya, saya tidak akan beranjak sebelum Anda membuktikan apa yang Anda yakini, lalu Anda menyalah-nyalahkan ayat orang. Maaf, saya tidak mau digiring, saya akan membuktikan bahwa apa yang Anda takuti untuk menjawab itu adalah benar ya. Anda takut untuk menjawab. Anda tadi memberikan ayat-ayat, lagi-lagi soal klaim lagi, satu ayat ditutup lagi dengan klaim, satu ayat ditutup dengan klaim. Tetapi saya meminta bukti seperti yang Anda salah-salahkan kepada pengutusan dari Rasul Paulus ya. Karena Rasul Paulus pengutusannya jelas ya, dan dia bahkan diutus seorang nabi untuk datang kepadanya, dan telah dikatakan bahwa dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa. Adapun ayat-ayat yang Anda ini akan saya buka satu persatu, akan saya lihatkan bahwa Anda hanya mencomot-comot ayat orang lain, menafsirkannya lalu menyalah-nyalahkannya dengan seenak hatinya. Tetapi saya akan buktikan ya bahwa kamu tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa apa yang kamu gadang-gadangkan ya, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul ya. Nih saya mau bacakan ya. Sahih Bukhari 6467 ya, telah menceritakan kepada kami, maaf jangan di jalan dong, timingnya masa begitu ya. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, Ukail dan Ibnu Syihab lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abdurazak telah menceritakan kepada kami, Mamar Az-Zuri mengatakan telah menceritakan kepadaku Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi ya, yang baik ketika dia tidur ya. Beliau tidak bermimpi selain datang kepada suatu fajar subuh, dan beliau selalu pergi ke Gua Hira bertahanus di sana, yaitu beribadah beberapa malam, dan beliau untuk hal-hal tersebut berbekal, kemudian kembali kepada Khadijah agar ia dapat membekali beliau untuk keperluannya seperti itu, sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan al-haq
ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau dan berujar, bacalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, maka aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu ia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. Ya, kemudian melepasku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, saya tidak bisa membaca. Ia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya sehingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi seraya mengatakan, bacalah. Saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka ia mendekapku dan menutupi untuk ketiga kalinya hingga aku kepayahan. Kemudian melepasku lagi dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai ayat alamal insana ma'alam yalam. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-kali tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahmi, berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjamu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Warakah bin Naufal bin Azad bin Abdul Uzza bin Quraish, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak paman, dengarlah apa yang dituturkan oleh anak saudaramu. Warakah bertanya, hai anakku, apa yang telah kau lihat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Spontan Warakah mengatakan, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Duhai, sekiranya ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup ketika kaumku mengusirmu, apakah kaumku akan mengusirku? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warakah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Jikalau kamu temui hari-hari ini, saya aku membelamu dengan gigih. Kemudian tak berselang lama Warakah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya dari cerita ini, Pak? Ini hikayatnya, ini kejadian nyata, ini mana saksinya, ya. Jadi saya minta seperti yang ada di dalam Rasul Paulus. Rasul Paulus bahkan diutus seorang nabi untuk mengesahkan pengutusannya. Oke, sekali lagi, Rasul Paulus diutus seorang nabi untuk mengesahkan kerasulannya. Saya tidak akan bicara apa-apa karena esensinya seperti ini. Ketika Anda mengatakan bahwa Rasul kami Rasul palsu, mana buktinya bahwa Rasul Anda adalah Rasul yang benar? Buktikan setidak-tidaknya pengutusannya itu sejajar. Lagi-lagi saya tadi mengatakan bahwa pengutusan seorang rasul itu memiliki karakter ilahi. Rasul itu dia mendoakan umat, bukan minta didoakan. Rasul itu dia menjamin keselamatan, bukannya malah menyesatkan orang yang dia sesatkan, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi yang saya bilang, Bapak tidak bisa memenuhi permintaan saya untuk kriteria seorang rasul. Karena semua kriteria seorang rasul telah dipenuhi oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang saya akan menjawab. Mari kita buka, ya, ketidakmengertian dan kesalahpahaman, bahkan penuduh-nuduhan gitu, ya. Yang dituduh-tuduhkan tadi di Roma berapa tuh? Tadi dikatakan bahwa Roma tadi dikatakan, sebentar ya, jangan diitin dulu ya Pak, saya mau cari ininya. Ya, tadi saya itu tulis di mana lagi itu. Bapak punya itu tadi catatannya saya tulis di mana? Sebentar ya. Saya lupa saya tulis di mana itu. Begitu banyak iya, tadi ayat-ayat. Buti bilang timer berhenti, lalu Buti bilang timer jalan. Oh iya, gitu ya. Iya, ya. saya akan cari ayatnya, ya, semua ayat-ayat di Roma 3 tadi yang kalau nggak salah. Roma 3 ayat berapa itu, Pak? Yang dia mengaku pendusta tadi. Roma 3 ayat mana tadi? Yang ayat-ayatnya begitu banyak tadi saya udah catat, lepas lagi. Sebentar. Jadi semuanya saya catat, kalau enggak yang begitu panjang itu ya saya bisa lupa. Roma 3 ayat 7 mungkin. Ya, coba kita buka satu saja bukti bahwa Anda itu ngawur, ya. Satu saja bukti. Ya, Roma 3 ayat 7 tadi, ya. Enggak usah banyak-banyak, satu aja menandakan, udah enggak usah perlu bahas-bahas macam-macam, buang-buang waktu. Satu aja itu udah ngawur. Roma 3 ayat. Coba dulu, Bu. Roma 3 ayat 7. 7 tadi kan? Nah, betul. Ya. Betul. Ya. Coba kita buka, ya. Dikatakan di sini ayat 7. Saya bacakan saja, Bu. Ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Lihat itu, ada kata tanya. Kenapa Bapak mengatakan ini dia pernyataan dia? Ini bukan pernyataan, Bapak telah berbohong. Ini pertanyaan.
Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan kepada orang-orang yang telah memfitnah dia. Ini justru klarifikasi bahwa dia tidak berdusta. Itu jelas ya, kata tanya bukan kata pernyataan bahwa dia adalah orang berdusta. Dari sini aja kelihatan Bapak tidak jujur ya, memakai ayat orang, memframing, lalu menafsirkan, lalu menyalah-nyalahkan. Ya, kita baca di atasnya coba. Ya, yang di ayat ya. Sekali-kali tidak, andai kata demikian bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini Pak ya. Ya, kalau makanya saya katakan baca di ayat ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, nah itu dia difitnah, dikatakan dia pendusta, tetapi dia mengatakan justru apa yang difitnahkan itu tidak benar. Itu yang harus itu kebenarannya ya. Jadi Bapak sendiri sudah salah ya. Bapak mengatakan bahwa ini pernyataan, pengakuan langsung dari Paulus bahwa dia berdusta. Maaf, Anda berbohong. Itu kalimat tanya, bukan pernyataan, oke? Dia justru bertanya kenapa dia dibilang pendusta padahal dia tidak berdusta. Dia mengajarkan kejujuran, bahkan dia rela mati syahid demi Tuhan yang dia muliakan gitu loh. Ya, itu saja, saya nggak mau banyak-banyak karena semua yang Bapak pakai itu, ayat-ayat itu semua cuma comotan, nggak ngerti maksudnya apa gitu loh. Ya, nggak ngerti maksudnya apa. Lalu ada lagi tadi pertanyaan-pertanyaan ini dikatakan bahwa Paulus mengajarkan meniadakan hukum Taurat. Nah, masalah meniadakan hukum Taurat sendiri Bapak tidak tahu. Ya, Yesus mengatakan ya aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi apa? Menggenapi hukum-hukum pengampunan dosa yang tertulis di dalam kitab Taurat ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang digenapi oleh Yesus. Arti kata menggenapi juga Bapak tidak tahu. Menggenapi di dalam Alkitab ini artinya dia memenuhi, dia menepati semua yang telah ditulis tentang dia. Dia menepati, dia mensahkannya. Semua nubuat-nubuat yang menulis tentang dia, dia telah menepatinya. Nubuat-nubuat yang menceritakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat telah terlaksana. Ini yang artinya menggenapi. Jangan sok-sok tahu dengan ayat orang lain gitu loh. Ya, ini dia ya, bahwa justru Rasul Paulus itu ketika dia menjadi rasul, dia telah disahkan oleh teman-teman yang lain. Kalau dia hanya mengajarkan apa yang dia mau, teman-temannya yang lain, rasul-rasul yang lain ya, yang masing-masing juga menulis kitab Injilnya itu tidak akan menerima dia. Ya, tidak akan menerima dia ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Dia akan dikatakan sebagai pendusta, dia akan dikatakan sebagai penyesat. Ya, karena semua penyesat itu ditolak oleh para rasul yang lain. Tetapi ada pengesahan dari rasul. 2 Petrus 3 ayat 15, coba dibuka Pak. Justru dia itu adalah saudara. Ya, rasul yang lain mengatakan, sebentar diberhenti dulu Pak ya. Ya, di pause dulu timer. Oke. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Sebentar, ya ini dia ya. Saya mau bacakan. Ayat 15 tadi dikatakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Ya, seperti Paulus saudara kita yang terkasih. Ini pengesahan dari rasul-rasul yang lain yang mengatakan bahwa dia tidak sesat. Oke, sekali lagi saya mengatakan, yang mengatakan bahwa dia bukan penipu. Oke, yang mengatakan bahwa dia bukan penyeleweng. Oke, karena Rasul Petrus ini adalah rasul yang militan dan dialah ya yang menjadi pemimpin dari semua rasul-rasul. Pemimpin dari rasul-rasul ini jelas mengatakan ya, dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan sekali lagi ya, seperti juga Paulus saudara kita yang terkasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Jadi semua tuduhan Bapak itu
patah ya. Bapak menuduh bahwa dia sesat karena dia menyalahi pengajaran Yesus yang katanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maksud dari menggenapi aja Bapak tidak tahu. Bapak mengatakan dia sendiri mengaku penipu, tetapi Bapak sudah berbohong. Itu bukan pernyataan tetapi itu pertanyaan untuk fitnahan orang. Dan ini sama konteksnya, sama kandungannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 23, 2 Korintus 1 ayat 5 itu sama itu. Yaitu mengklarifikasi tuduhan orang, bukan mengaku bahwa dia itu seperti yang Anda tuduhkan gitu loh. Nah, sekarang saya minta kepada Anda ya, saya minta kepada Pak Hidayat ya, ketika Bapak mengatakan bahwa semua itu adalah wahyu dari Allah ya. Rasul mengatakan dia adalah wahyu, tetapi mari Bapak jawab ini ya. Allah bersumpah ya di dalam An-Nahl lebah 56 dan mereka, tolong ini dimatikan dulu, saya baca ayat. Saya baca ayat, ya. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala mereka tiada mengetahui suatu bahasan ya. Dan dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka, demi Allah ya, sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah ada, yang kamu ada-adakan. Demi Allah, Allah mengatakan demi Allah ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan, ya kan? Tetapi setan, itu lanjutnya ya, yang mau saya tanyakan demi Allah. Lalu di Al-Isra, ya, Al-Isra 17. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau memang ini maha suci Allah, ini perkataanmu manusia atau perkataan Tuhan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kamu berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke? Banyak Pak ya. Lalu ayat Al-Isra 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat ini petunjuk bagi Israel. Bukan itu ya. Nah, itu dia. Ini satu lagi. Ya. Al-Isra 8. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada apa tuh? Kedurhakaan, niscaya kami kembalikan. Nah, itu Pak, itu perkataan Tuhan langsung atau bukan? Nah, contohnya di tempat kami, ya, tempat kami. Ya, ini maaf. Ini masih sesi menjawab, Bu. Nanti ada sesi bertanya, Ibu. Oh, gitu ya. Iya, enggak. Ya. Oh, menjawab ya. Iya, itu dia. Ya, oh ya, maaf ya. Nah, saya mau kasih unjuk satu ya. Saya mau kasih unjuk. Ketika ya nabi-nabi Israel itu menerima wahyu ya, wahyu perkataan Tuhan itu dicatat langsung Pak ya, enggak seperti orang menceritakan kembali ya. Kalau di dalam Al-Qur'an saya lihat sih seperti menceritakan kembali. Nah, kalau di kami seperti ini ya. Ya. Dan Musa ya, sebentar ya. Nih ya, di dalam Yesaya ya. Beginilah firman Tuhan. Sudah habis, Bu. Oh, waktunya ya, sudah habis, Bu. Ya, Nanti sudah. lanjutin aja ya. Sudah. Bertanya. Ya, udah. Ya, oke, mungkin saya sedikit menginfokan dulu ya, narasumber manapun, baik Bang Ridwan ataupun Bu Uti. Nanti kalau di bagian pertanyaan atau menjawab itu jangan dibalik-balik. Oh, ya, di bagian kalian untuk menjawab ya silakan menjawab. Nanti di bagian kalian bertanya silakan kalian bertanya. Jangan ketika bagian menjawab kalian bertanya, nanti di bagian bertanya kalian menjawab. Jadi itu terbalik. Akhirnya membuat kalian tidak dapat menjawab atau memberikan pertanyaan. Nah, jadi mohon untuk kedua narasumber dipahami, jangan sampai di bagian menjawab kalian bertanya, ketika waktu habis baru mau menjawab. Itu nanti terkesan dari pihak kita memotong waktu. Oke? Baik ya. Langsung ya, kita tambahan untuk Bu Uti, saya ingetin lagi Bu, Ibu berhentiin timer, tapi Ibu suruh jalan lagi Bu timernya. Jadi bingung Oke, ya, Bu, ya? maaf ya. Iya, jadi bingung ya. Saya bingung ya. Maaf. Oke, langsung saja ini Bu Uti yang memberikan jawaban ya. Jawaban yang keempat. Pertanyaan maksud saya. Silakan Bu Uti memberikan pertanyaannya yang keempat kepada Pak Bang Ridwan atau Bang Al-Hidayah dengan waktu 1 menit. Ya, satu pun pertanyaan saya tidak ada yang terpenuhi ya. Ini saya sudah menjawab semua pertanyaan Bapak ya, Pak Hidayat. Semua pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Kalau Bapak masih kurang saya jawab semua ya. Nah, pertanyaan saya adalah ya, seorang rasul itu dia mendoakan umat. Dia menjamin keselamatan umat
Oke, lalu dia semua pengajarannya itu tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani. Itu dia, itu rasul kami ya. Itu saya mengambil patokan dari tempat kami ya. Rasul Paulus dia menjamin keselamatan ya. Lalu Rasul Paulus dia mendoakan umat. Nah, sekarang bagaimana saya ingin ya melihat adakah kriteria ketika Rasul Paulus itu mendoakan umat dan menjamin keselamatan di dalam umatnya. Bagaimana dengan Rasul Anda? Ketika Anda mengatakan Rasul Anda Rasul benar, Rasul kami palsu, mana jaminan keselamatan kepada umat dan dia mendoakan umat supaya semua umat selamat? Itu dia. Bukan minta didoakan ya, terbalik. Yang selama ini kan ada minta didoakan. Silakan. Oke, maaf, ini mungkin sebelum saya lanjut, saya sedikit mendisklaimer. Ini kita berbicara sholawat, Bu. Jangan dulu menyinggung ke arah sana. Oke. Oh ya, yang lain ya. Tapi itu kami mendoakan umat. Baik. Yang lain jadi Mungkin jawab ya yang tadi aja. Ya, mungkin pertanyaan Buti di surat An-Nahl tadi atau di Al-Isra itu bisa dijadikan pertanyaan untuk Ya, Bang demi. Ridwan. Kenapa katanya itu tetapi Allah sendiri mengatakan demi Allah. Kenapa itu di ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an sepertinya ya. Saya tidak berani menafsir tetapi yang saya dapat itu sepertinya Nabi Muhammad hanya menceritakan kembali ya. Ya, karena ada berapa ayat yang tadi katakan ya demi Allah itu apa artinya? Kenapa Allah bersumpah? Ini dalam An-Nahl 56 16 QS 1656. Kenapa Itu ya, Allah sendiri mengatakan demi Allah? Kepada Allah siapa yang dia demikan itu gitu. Silakan. Baik, silakan Bang Ridwan langsung memberikan jawabannya. Waktunya 5 menit. Silakan Bang. Ya, halo Bang Ridwan. Bang Al-Hidayah. Ya, Sebentar. sebelum saya menjawab Bang Yuda, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya sudah bertanya 3 kali ke 4 kali dengan silsilah Paulus, siapa bapak dan ibunya, kata Bu Uti tadi, semuanya sudah terjawab. Ya, pertama sekali, apa keraguan tentang Rasulullah dan Al-Quran, adakah ayat-ayat, contohnya yang kita sebutkan seperti yang ada di Injil. Dan yang kedua, siapa ibu bapak Paulus, kata Bu Uti, tadi semuanya sudah dikupas tuntasnya, sudah dijelaskan, tetapi mohon digaris bawahi bahwa pertanyaan saya ini belum disentuh satu ayat pun, ya. Dan untuk nanti yang kedepannya saya tidak mau bertanya lagi, tolong ini saja, terus bagi saja waktunya kepada Buti, tolong jelaskan ini saja. Oke. Jadi untuk pertanyaan Buti, dalam surah An-Nahl, ya, padahal di Bible itu di Keluaran 19:18 jelas di situ bahwa jika kamu melakukan ini dan itu besok, janganlah katakan aku melakukannya, tetapi katakanlah jika Tuhan mengkehendaki. Insya Allah, ya. Itu adalah bukti seorang Rasul yang bersandarkan, berpatukan kepada ajaran dari Tuhannya. Saya tidak membantah jauh lagi dengan Paulus. Itu partisipan yang mendengar apa yang saya utarakan. Apakah memang Paulus ini yang diajarkan ini betul-betul daripada Yesus atau melanggar perintah Yesus? Itu wallahualam, hanya telinga pendengarlah yang mendengar. Tapi saya di sini sekali lagi harus diuji telinga saya untuk mendengarkan dalil-dalil yang berputar-putar, yang bulak-balik, yang tiada arah tuju. Sekali lagi telinga saya diuji. Jadi terima kasih kepada Bu Uti karena sekali lagi mempertuntunkan kepada jemaat Anda bagaimana Anda sebagai seorang otoritas tertinggi di gereja tidak dapat menjawab hal yang kecil-kecil dan Anda berputar-putar untuk mencari jawaban. Anda mengutip di dalam Al-Quran termasuk hadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ya, ketika kita di padang mahsyar, ya, ketika pertama kali Rasulullah bangkit, ya, yang dicarinya pertama siapa, di manakah umatku, di manakah umatku? Bukan dia mencari siapa istrinya, bukan dia mencari siapa anaknya, siapa bapaknya, tetapi yang dia cari siapa, di manakah umatku, yaitu Islam. Nah, kalau ayat ini kemudian saya tanya, di mana kata Paulus, wahai umatku Kristen, di manakah kamu pada saat aku bangkit? Itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya bilang, ukuran-ukuran yang tidak patut masuk literatur jangan kita utarakan. Karena saya murni menggunakan Bible. Saya menjawab Bu Uti tadi dengan 4 surah dalam Al-Quran bahwa kerasulan Rasulullah itu valid, bukti daripada Allah. Tetapi bedanya kemudian adalah Al-Quran bukan ditulis oleh Paulus. Itu datang daripada Allah.
Sehingga Paulus mengatakan, aku sendirilah ini dan saksiku inilah ini, dan harus kamu percaya. Sehingga kamu percaya kemudian apa yang dikatakannya itu benar, padahal ditulisnya sendiri. Bukti. Jadi jangan putar-putar sebenarnya, kita sakit telinga. Kalau Anda mau putar-putar silakan, nanti kita battle. Jadi saya mau kasih sakit telinga Anda juga supaya adil. Saya menunggu Anda sebenarnya tadi 7 menit Anda punya waktu, saya ada setting. Dalam 7 menit ini Anda mengatakan sudah dikupas tuntas semua, malahan Anda di sini memperdengarkan kepada orang-orang bukti kebenaran Al-Quran, sebab itu tertuang di Bible. Bukti, contoh. Tidak pernah satu ayat di dalam Bible-mu, dari Kejadian sampai Maliaki, disambung dengan Matius, sampai Wahyu, Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Di Filipi pasal 2:11. Kamu harus mengakui bahwa dia telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi apakah itu bukti yang valid bagi Anda? Sementara Paulus juga mengutuk Yesus di Galatia 3:13. 1 Korintus 12:13. Terkutuklah Yesus, kata Paulus. Kalau dia Tuhan, bukti. Nauzubillah. Alangkah betapa hinanya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan mengutuk Tuhan, walaupun dengan perkataan. Sedangkan kalau tidak tahu ya, ini saya mana ayatnya Pak? Maaf, ayatnya yang Paulus mengutuk Yesus, ayatnya aja. Ayatnya. Saya jelaskan. Bang Al-Hidayah. Sebenarnya tadi Anda ngomong saya terlalu banyak mau cakap, tapi saya tidak mau bantah, saya biarkan aja supaya biarlah partisipan yang narasumber yang penonton-penonton yang dengar. Ya. Sementara dalam akidah kami bukan saja beragama. Di dalam Malaysia ini kalau kami bilang mentua kami itu atau mertua kami, tidak boleh kami panggil namanya dengan sembarangan. Kami panggil bapak atau sebagainya. Apalagi kalau Tuhan yang kami bilang terkutuk. Silakan kau buka 1 Korintus 12 pasal 13 dan Galatia 3 pasal 13. Ya, itu bukti bahwa ajaran Anda itu tidak benar melalui Paulus. Jadi, oke. Terima kasih dengan waktunya untuk jawaban kali ini, Bu Uti. Kalau Anda mau kita betul aja. Ya, waktunya habis. Terima kasih Bang Al-Hidayah yang telah memberikan jawabannya. Mungkin juga dari Bang Al-Hidayah juga harus bisa sedikit mengkontrol supaya tidak memancing dari Bu Uti juga ya. Ya, baik. Perkataannya nggak bagus Pak Al-Hidayah. Berarti untuk Bang Al-Hidayah, ini yang ke-8 Pak Moderator. Ke-8. Iya, ini yang terakhir kalau 8 sesinya. Oke, baik. Ya, baik. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir untuk Bang Al-Hidayah ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, silakan Bang Al-Hidayah langsung memberikan pertanyaannya yang terakhir kepada Bu Uti. 1 menit dan akan mulai berjalan pada saat waktu Abang berbicara. Silakan. Terima kasih Kang Yuda. Sebenarnya saya tidak memancing, tetapi saya terpancing sebenarnya. Saya sudah bilang tadi, saya tidak lagi bertanya, cuma jelaskan 2 pertanyaan saya yang pokok. Keraguan tentang Islam, apakah ada ayat yang tidak baik dalam Al-Quran? Yang kedua, siapa ibu bapak Paulus? Ya, itu yang saya mau tanyakan. Katanya tadi sudah dikupas tuntas semua, sampai Bible, sampai Kejadian sudah dikupas. Sampai Wahyu. Nah sekarang yang saya tanyakan, apa keraguan tentang Al-Quran ya sehingga dia tidak mau mengimani tidak mempercayai kerasulan Rasulullah dengan siapakah silsilah ibu bapak Paulus. Kalau mau ayat yang lain yang pakai dalil saya boleh, tapi sedangkan ini yang paling pertanyaan utama saya tadi tidak dijawab. Oke, silakan bagi kepada Bu Uti. Silakan di reset waktunya 5 menit dan Bu Uti ini adalah jawaban terakhir ya Bu Uti, karena nanti kita akan masuk ke sesi keempat, sesi ke closing statement. Silakan Bu Uti langsung memulai jawabannya. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, ini saya mau jawab ya. Saya sudah menjawab semuanya, tetapi belum ada yang ketinggalan. Bukan saya nggak ini ya, ada yang ketinggalan. Ketika Muslim menggadang-gadangkan ya, bagaimana itu ya, apakah apa silsilah dari Rasul Paulus ya? Karena menurut mereka kalau nggak ada silsilah itu bukan Rasul ya. Tetapi maaf ya, itulah kalian tidak bisa mengambil konteks kalian, Rasul kalian yang kalau tidak mengaku dirinya seorang Rasul, kalian tidak menjadi Islam.
ya. Rasul kalian mengatakan bahwa barang siapa menuruti rasul menuruti Allah, barang siapa apalagi taat kepada rasul taat kepada Allah, ya. Itu seperti itu. Jadi ada dua kesamaan, dua kejajaran. Seorang rasul itu begitu diagung-agungkan, begitu dimuliakan di tempat kalian, ya. Sedangkan di kitab kami seorang rasul yang dikultuskan sampai seperti itu, Yesus mengatakan bahwa itu adalah bukan nabi yang sebenarnya. Oke, itu bukan nabi, ya, karena di tempat kami rasul dan nabi itu justru dia mengagungkan Tuhannya, bahkan mereka tidak mengambil kemuliaan setitik pun. Tidak ada rasul kami yang mengatakan barang siapa mengikuti perkataanku telah mengikuti perkataan Tuhan. Barang siapa mengikuti teladanku telah mengikuti teladan Tuhan. Tidak ada. Yang ada berkata begitu adalah justru Yesus sendiri. Karena apa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, karena memang dia adalah Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah menuruti firmanku, dia telah menuruti firman Bapa. Rasul Bapa juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi bedanya, Yesus berani mengatakan seperti ini karena dia adalah anak Allah itu. Ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan dia hakikatnya adalah satu dengan Bapa. Kami mempunyai Allah yang Tritunggal yang tidak bisa Anda sama-samakan dengan konsep Anda, ya. Jadi ketika kalian menyatakan mana silsilah Paulus tidak dikenal, maaf, memang justru seperti itulah, ya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu silsilah mereka dicatat di tempat lain tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab karena mereka mengagungkan Tuhannya, karena mereka tidak sama dengan Tuhannya. Mereka mengagungkan Tuhannya lalu mereka mundur di belakang, sama sekali tidak berani mengambil kemuliaan Tuhannya. Jadi jangan sama-samakan dengan kitab kami. Ya, soal silsilah Rasul Paulus, ya tentu saja dia punya silsilah. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua penulis-penulis kitab kami tidak membangga-banggakan diri. Bahkan mereka sama sekali tidak menyebutkan diri mereka dalam semua penulisan mereka. Itulah yang ada di konsep kami. Tapi ketika kamu mengatakan siapa silsilahnya, ya baca saja sejarahnya, baca saja biografinya. Ya, Paulus itu ada bapaknya, perjalanan biografinya juga ada, semuanya ada. Tetapi itu sama kami tidak penting. Yang penting adalah pengajarannya, yang penting dia adalah rasul yang mengutamakan Tuhannya. Oke? Ya, itu dia, ya. Lalu saya akan menjawab, itu jawaban saya. Jadi jangan sama-samakan. Ketika kamu mengatakan Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, maaf, justru dia mati di salib itu karena dia mengaku Tuhan dengan kapasitasnya yang datang ke dunia sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Tetapi orang Yahudi itu tahu karena mereka membaca nubuat-nubuat yang ada di kitab Perjanjian Lama. Anak Allah, anak manusia itu artinya firman yang telah menjadi manusia, yaitu berasal daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu Yesus dihukum mati ketika dia menyebut dirinya anak Allah, dianggap menghujat Tuhan karena anak Allah itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu konteksnya. Jangan disama-samakan dengan Tuhan kamu yang mengaku akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan kami Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang itu untuk menjadi penebus dan juru selamat dan menyelamatkan kami. Itu tujuannya datang, bukan minta disembah sujud, duduk berdiri itu 5 kali 10 kali, enggak seperti itu. Justru dia datang ingin menyelamatkan kami, tetapi sudah dikasih tahu siapa dia itu. Dia penyelamat kami itu adalah Tuhan. Oke? Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia mengatakan dia penebus, dia anak Allah, itu berarti dia mengaku Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Itu konteksnya. Jangan disama-samakan, ya. Jadi apalagi, ya? Lalu Bapak mengatakan, jadi pertanyaan saya, ya sorry, udah selesai. Ya, waktu habis. Ya, mungkin terima kasih telah memberikan jawabannya, dan kita selesai ya di sesi ini, akan masuk sesi closing statement. Namun sebelum itu saya persilakan untuk Bu Uti dan juga Bang Al Hidayah istirahat sejenak, ya kira-kira 1 menit lah, karena tidak mungkin saya akan langsung
menyuruh kedua narasumber langsung terabas ke closing statement. Ya. Silakan Bu Uti minum-minum dulu, Bang Ali Hidayah juga minum-minum Nggak apa-apa, dulu, saya udah mau ngaso selesai, dulu. saya nggak apa-apa kok. Nggak usah tunggu-tunggu, orang berdua Wah. nggak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa, sudah itu kok. Ya, saya mau closing dulu, saya mau itu. Maksudnya minum. Ya. Karena gini, saya sebelum menginfokan ada sedikit kekeliruan tentang mentaati. Kalau boleh saya sedikit ralat, kedudukan yang utama itu adalah mentaati Allah, baru mentaati Rasul, lalu mentaati ulil amri atau para pemimpin. Sebagaimana dalam An-Nisa ayat 59 di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ya, begitu. Jadi pemahaman seperti ini harus saya sedikit luruskan. Baik, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami dan juga di di record ulang ya sama channelnya Bu Uti dan juga channelnya Bang Hairi. Cuman saya nggak tahu tuh channelnya Bang Hairi, belum hafal gitu. Yang pertama channel Muslim yaitu ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, lalu Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Guntur Nugraha Channel, Hasan Madura Channel, Al Hidayah Channel, dan channelnya Bu Uti yang tidak melive-kan tapi di di upload nanti mungkin kalau setelah di recording ya. Uti Watimena Channel. Nah, untuk teman-teman yang ingin ingin menonton acara-acara ini, menonton acara ini bisa disimak secara langsung di channel-channel yang telah saya sebutkan, dan juga bisa menonton ulang acara ini di channelnya Bang Uti dan channelnya Bang Hairi nanti akan menyusul ya. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, baik teman-teman yang berada di Zoom maupun yang berada di live chat, jika ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN yang sedang berlangsung pada saat ini, maka teman-teman bisa hubungi call center kami, yaitu Mbak Dita, dengan nomor +1463 600 900 melalui WhatsApp, atau teman-teman bisa menyimpan nomor call center ini di running text yang berada di channel ISDN Studio. Dan juga untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi partisipan, teman-teman bisa langsung masuk ke link yang berada di deskripsi ISDN Studio. Karena di situ link Zoom-nya sudah tersemat di sana, dan juga di channelnya Pak Haidar juga di situ juga tersemat link Zoom ISDN. Nah, lalu untuk teman-teman yang jika ingin bergabung di ISDN, di Zoom ISDN, karena ISDN sendiri juga mengadakan program-program lain, yang program yang selain ada head to head pastinya. Yang pertama itu ada program gramatika Quran, yang dimana itu dibawa atau dibawa oleh Pak Ustadz Rizal Al-Ahsani. Nah, di situ kita akan belajar tentang gramatika Quran, ayat per ayat gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat bisa masuk ke ISDN, dan itu acaranya setiap hari Ahad 3 kali ya, Ahad, Senin, dan Jumat, di sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu teman-teman. Dan maaf, koreksi, Ahad, Selasa, dan Jumat. Ya, oke. Ahad, Selasa, dan Jumat. Untuk Jumat jam 1:30 ya? Iya, betul. Untuk Jumat jam 1:30, karena Jumat kan kita Jumatan ya. Lalu program lainnya ada Islam Menjawab, di mana program itu suatu suguhan yang fresh dari ISDN tentang subhat-subhat yang berlangsung di di kalangan ini, seperti contohnya tentang tidak adanya perintah sholat dan lain semacamnya. Nah, di situ di program itu kita membantah atau mengcounter, di mana
baik itu dari kalangan non muslim ataupun dari yang dari pemahaman liberal sendiri, kita bantah dengan ayat-ayat dan dalil-dalil tentunya. Dan juga bagi teman-teman yang jika ingin belajar mengaji, ISDN juga mengadakan program itu bernama Iqra dan juga Tadarus. Untuk Iqra sendiri itu setiap hari apa Pak Arman kalau boleh tahu? Senin, Rabu, Jumat. Oke, Senin, Rabu, Jumat. Dan untuk teman-teman yang ingin tadarus itu setiap hari diadakan, dan Sabtu, Ahad, 5 hari sepekan. Oke, sepekan ya. Sabtu. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya, Rabu. Oke, 5 hari. Dan juga teman-teman jika ingin bergabung untuk ikut baca Al-Kahfi dan Yasin, ISDN juga mengadakan itu setiap malam Jumat, dimulai pada jam 7:30 malam sebelum mulai acara. Ya, pokoknya libur, kalau malam Jumat kita libur. Jadi teman-teman jika ingin masuk atau berminat mengikuti salah satu program itu atau ingin mengikuti program itu, maka teman-teman bisa masuk ke link Zoom itu. Baik, kita langsung saja ke closing statement, ke sesi ke ini closing statement. Karena yang opening statement tadi adalah dari Bang Al-Hidayah, maka untuk closing statement ini saya persilakan untuk Bu Uti langsung memberikan closing statementnya selama 7 menit. Timer 7 menit. Ya. Dipersilakan Bu Uti langsung memberikan closing statementnya. Ya, closing statement itu closing statement saya adalah saya mengambil rangkuman dari semua yang telah terjadi di dalam pembicaraannya. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat, tetapi saya memberi jawab untuk iman saya, lalu saya mempertanyakan karena iman saya sebagai untuk rasul saya dibilang palsu, dibilang penipu berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang katanya ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ini sebetulnya orang-orang yang nggak pakai logika gitu loh. Bagaimana mungkin dia mengatakan dirinya penipu, dirinya adalah pendusta ketika dia rela mati justru untuk meninggikan nama Yesus gitu loh. Ini kan artinya Bapak Al-Hidayah tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan karena dia membaca ayat itu, ayat yang dia suka saja. Konteksnya adalah saya sudah buktikan bahwa pengakuan-pengakuan Rasul Paulus itu bukanlah pengakuan. Semua ada dalam konteks bertanya, menjawab fitnahan-fitnahan yang ada gitu loh. Ya, menjawab fitnahan orang lain dan dia menyangkalnya, bahkan dia menunjukkan bahwa apa yang mereka tunjukkan itu salah, apa yang mereka tuduhkan itu salah dengan perbuatannya, dengan pengajarannya, karena pengajaran Rasul Paulus itu terkenal adalah pengajaran yang murni, yang luar biasa, yang indah, yang menyentuh hati nurani. Bahkan Rasul Muhammad tidak sama sekali mendekati dari pengajaran Rasul Paulus ya. Pengajaran Rasul Muhammad berbeda bagai bumi dengan langit ya, dengan pengajaran Rasul Paulus. Rasul Pauluslah yang mengatakan bahwa kami hidup dalam mengasihi, sedangkan Rasul Bapak tidak seperti itu ya. Jadi tidak bisa, dalam pengajaran tidak bisa disamakan. Dalam soal intelektual juga Rasul Paulus itu dia adalah sekategori seorang profesor, tetapi di dalam tempat Bapak sendiri yang menggadang-gadangkan bahwa Nabi Bapak itu adalah seorang yang umi, yang tidak bisa membaca. Ini sudah beda bagai bumi dengan langit. Dan dalam karakter dan dalam komitmen untuk melayani Tuhan juga Rasul Paulus sudah teruji. Dia bahkan merelakan dirinya tidak menikah dan tidak terlibat dalam hubungan asmara atau terlibat dengan perempuan manapun. Ya, tidak sama sekali, bahkan dia mati dalam masa bujangnya, tidak pernah menikah demi membaktikan diri kepada yang katanya dia ngaku-ngaku, kata Bapak itu mengaku-ngaku dia berdusta. Ya, bahkan dia tidak menikah. Lalu utusan buat Rasul Paulus itu dia teruji dengan jelas karena Elohim atau Yesus telah mengirimkan nabi untuk mensahkan pengutusannya, dan dia dimiliki atau dia diberikan kuasa mujizat ilahi yang sekaliber dengan Tuhan sendiri. Ya, dia punya mujizat, ya, dia menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan katanya itu, bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 itu tertulis bahwa sapu tangannya sendiri itu karena dia pegang bisa menyembuhkan orang sakit.
Ya, lalu dia bisa ular menggigit dia aja, ular berbisa aja tidak mati. Jadi ini dia memiliki tanda, dia membawa kuasa, dia membawa tanda ilahi yang merupakan pensahan dari seorang rasul dan nabi. Ketika ada rasul dan nabi yang katanya diutus oleh Tuhan, tetapi pengutusannya tidak jelas, lalu dia juga tidak memiliki tanda, itu harus dipertanyakan. Ya, Paulus memiliki semua kriteria untuk menjadi seorang rasul, bahkan dia mati syahid demi itu, gitu loh. Ya, dan pengajarannya itu adalah pengajaran agung yang tidak bisa disamakan oleh manapun juga. Di dalam Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang kamu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi nabi dan rasul itu di tempat kami, dia adalah hamba Tuhan, dia adalah abdi Tuhan, dan dia menarik dirinya belakang-belakang, sangat terbelakang. Bahkan dalam semua penulisan ayat-ayatnya di Alkitab itu, mereka tidak menyebutkan namanya. Itu dia. Itu yang harus Bapak ketahui. Tetapi berbeda dengan tempat Bapak. Ya, di dalam At-Taubah 7 ayat 71, At-Taubah 7 ayat 74, Rasul mengatakan barang siapa mengikuti aku, mengikuti Allah. Barang siapa, ya segala macam itu ya, mengikuti Allah. Kalau di tempat kami tidak ada yang seperti itu. Itulah sebabnya Bapak tidak bisa memaksakan kepada kami mana silsilahnya, mana silsilahnya. Silsilahnya ada, tetapi tidak tercatat di kitab suci kami. Ya, tetap dicatat di tempat lain, tetapi tidak merupakan kitab suci. Karena sentral dari penulisan Alkitab itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada yang berani mengambil kemuliaan di situ, atau bahkan mengatakan bahwa kamu tidak akan jadi Kristen kalau tidak mengakui Paulus sebagai Tuhanmu. Ya, sebagai rasulmu. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Jadi permintaan Bapak itu karena Bapak tidak mengerti konsep doktrin kami, gitu loh, ya. Lalu Bapak tadi mengatakan bahwa Paulus sendiri mengatakan terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Saya bilang, Pak, sekali lagi buka Alkitab dan baca apa konteksnya. Ya, yang dibilang terkutuk itu dia bukannya mengutuk Yesus. Bagaimana dia mengutuk Yesus? Bahkan dia mati untuk Yesus. Dia tidak mengutuk, itu dia mengatakan bahwa semua orang yang digantung di kayu salib itu memang pada saat itu mereka dianggap orang-orang terkutuk. Hukuman salib itu adalah hukuman aib bagi orang untuk direndahkan serendah-rendahnya. Dan Yesus telah menanggung kutuk itu. Yesus itu mati terkutuk di kayu salib, menanggung kutuk dosa kami. Bukan dia yang terkutuk, tetapi kutuk seluruh isi dunia ini ditimpakan kepadanya, lalu dia menanggung itu. Itu maksudnya, silahkan baca sendiri. Jadi jangan menyalah-nyalahkan gitu loh. Ya, lalu kamu mengatakan juga bahwa apa lagi? Ya, itu dia ya. Jadi itu saja yang saya mau bilang. Jadi inti dari yang kita baca yang kita ini tadi, Bapak tidak bisa menunjukkan bahwa rasul Bapak itu adalah betul-betul rasul, karena perbandingannya saya sudah bilang tidak bisa disamakan. Seorang rasul dia menjamin keselamatan umatnya. Tetapi di Bapak tanya sendiri, adakah jaminan keselamatan buat umatnya ketika dikatakan tidak seorang pun dari kalian yang melainkan mendatangi neraka? Kalau kami tidak seperti itu, tidak ada ya. Di kami dikatakan di dalam kitab kami, kalau masih ada waktu tolong berhentikan dulu ya. Saya mau bacakan ya. Ya, di dalam itu di tempat kami ya, di dalam Efesus 1 ayat 13 saya akan bacakan ya. Ini jaminan keselamatan, bahkan tidak ada yang pernah menjamin masuk neraka, justru dia menjamin keselamatan karena dia melayani Tuhan yang benar gitu loh. Ya, sebentar ya, Efesus 1. Bentar. Oh, saya baca dulu sebentar. Efesus 1. Ya, lihat ya, Efesus 1 ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi Efesus 1 ayat 13 ya. Ya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mana ada rasul yang ngomong begini? Ya, silakan berhenti.
Ya, jadi Rasul kami, Rasul Paulus itu menjaminkan keselamatan, dan kenapa dia menjamin keselamatan? Karena dia sungguh-sungguh diutusan Tuhan. Dia punya hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Dia tahu dia selamat, maka dia menjaminkan keselamatan. Bukan malah minta didoakan, ya, beda. Makanya saya bilang beda banget, Pak. Banyak sekali kebedaan yang tidak bisa ditelusuri. Terima kasih teman-teman, ya. Luar biasa, salam kebenaran. Terima kasih, ya. Ini penutupan saya. Ya, silakan. Sebelum saya lanjut, ini saya sedikit juga untuk partisipan yang